Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuniati MPDI dengan NIDN 0711068901. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknik Malang. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menjabarkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery, yaitu pertemuan langsung secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas. Hal ini merupakan tahap awal di mana pendidik akan menyampaikan pengetahuan, konsep atau keterampilan kepada mahasiswa. Yang kedua, interaction, yaitu melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa dengan menggunakan pembelajaran yang kooperatif atau cooperative learning dan small group discussion atau SGD yang di dalamnya berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Hal ini merupakan tahap inti untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu assessment, yaitu penilaian yang digunakan melalui tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Penilaian saat kegiatan diskusi maupun presentasi, yaitu bisa dilihat dari keaktifan mahasiswa secara individu dalam bertanya, maupun ketepatan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kelompok. Hal ini merupakan tahap akhir untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu perkenalan saya sebagai dosen pengampu pendidikan agama dan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasanya disingkat PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa S1 Teknik Elektro yang beragama Islam, yang ditempuh selama 16 kali tatap muka atau dalam satu semester, dengan rincian 14 kali tatap muka untuk materi, 1 kali tatap muka untuk ujian tengah semester, dan 1 kali tatap muka untuk ujian akhir semester. Kemudian bahasa pengantar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah pendidikan agama dirancang dengan maksud untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah SWT, serta memperluas wawasan hidup beragama sehingga terbentuk mahasiswa yang berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, dinamis, dan berpandangan luas. Yang tentunya dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati intra dalam satu umat dan dalam hubungan kerukunan antar umat beragama. Pada pembelajaran mata kuliah pendidikan agama, materi yang saya ajarkan, yang pertama, ada konsep ketuhanan dalam Islam dan pembuktiannya, atau disebut tauhid. Materi yang kedua, terkait dengan konsep alam semesta menurut Islam. Yang ketiga, hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang keempat, menguatkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan. Kemudian untuk materi yang kelima, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran Islam yang terdiri dari Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Selanjutnya materi yang keenam, saya akan membahas tentang etika, moral, dan akhlak. Materi yang ketujuh terkait dengan hukum Islam, demokrasi, dan HAM dalam perspektif Islam. Selanjutnya, materi yang ke-8, Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni dalam Islam. Yang ke-9, harmoni kerukunan hidup antar umat beragama.
Dan materi yang terakhir adalah pernikahan atau bisa disebut dengan pernikahan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan atau CPMK pada mata kuliah pendidikan agama adalah yang pertama, CPMK 1 yaitu sikap dan ketuhanan. Hal ini menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami konsep alam semesta serta hakikat manusia menurut perspektif Islam. CPMK yang kedua terkait dengan akhlak dan etika profesi, yaitu mengimplementasikan nilai akhlak mulia, etika, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan profesi keteknikan. Selanjutnya untuk CPMK yang ketiga terkait dengan sains dan iptek, mahasiswa harus mampu menganalisis integrasi antara sumber hukum Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sains, dan teknologi, khususnya di bidang elektro. Selanjutnya CPMK yang terakhir, CPMK yang keempat terkait dengan sosial dan kontemporer. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan solusi Islam terhadap isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, toleransi, hak asasi manusia, dan menjaga perdamaian dengan pemeluk agama lain. Dalam pembelajaran pendidikan agama, sistem penilaian meliputi yang pertama kehadiran dan soft skill ada 10%, kemudian keaktifan mahasiswa di kelas ada 10%, selanjutnya ada kuis 5%, penugasan 25%, untuk UTS atau ujian tengah semester ada 25%, dan yang terakhir untuk UAS atau ujian akhir semester ada 25%. Sehingga total pembobotan penilaian sebesar 100%. Untuk menunjang proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan sumber referensi yang baru dan yang baik. Yang pertama yaitu buku saya sendiri, yaitu Yuniarti dan Fitri DKK tahun 2025 yang berjudul Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Yang kedua ada Aminuddin DKK tahun 2014 yang berjudul Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi. Dan yang ketiga Khairiyah tahun 2013 yang berjudul Memahami Metodologi Studi Islam. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang penjabaran mata kuliah Pendidikan Agama di Sekolah Tinggi Teknik Malang. Berikut ini cuplikan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas yang disampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa alimi sultani. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya. Hari ini apakah ada yang izin atau sedang sakit? Tidak ada. Dan anak, sebelum saya mulai pembelajaran, jadi hari ini adalah pertemuan kelima di mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu dengan materi sumber-sumber ajaran Islam. Nah, sebelum memulai materi kelima, saya akan merefresh terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu terkait apa kemarin? Iman, Islam, dan ihsan. Ada yang masih ingat apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Yang ingat bisa angkat. Oke, silakan Mas Adit. Iman ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan berdasarkan 6 rukun iman. Oke, jadi anak-anak ada yang masih ingat yang lainnya bahwa iman itu merupakan apa saja yang dikatakan melalui lisan, kemudian diyakini dengan hati dan diterapkan melalui perbuatan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua terkait dengan Islam. Silakan, ada yang mau tanya? Oke, silakan Mbak Setia. Islam adalah sikap menyerahkan diri kepada Allah dengan menjalankan syariatnya. Oke, jadi Islam adalah salah satu agama yang diakui ya, dan mayoritas merupakan agama mayoritas di Indonesia ya. Jadi ada yang tahu agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ada berapa agama? Ya, Mas Kak? Ada apa saja? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah kaum Hindu. Nah itu jadi kemudian setelah ada iman, ada Islam, kemudian sekarang ihsan. Siapa yang mau? Oke, Mbak Anda, silakan. Ihsan apa? Ihsan itu melakukan
segala sesuatu dengan sebaik-baiknya karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Oke, jadi melakukan segala kegiatan itu dengan sebaik mungkin. Karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi walaupun sampean, walaupun kalian itu diam-diam melakukan sesuatu hal, jadi saya akan melakukan sesuatu hal karena tidak dilihat teman kita, tidak dilihat dengan orang lain. Tapi ingat, Allah itu selalu melihat kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, lebih baik itu kita niatkan dengan sebaik mungkin. Karena apapun yang kita niatkan, kalau niat kita baik, itu juga akan dicatat sebagai pahala. Sebaliknya ya, kalau niat kita sudah jelek, itu akan mendapatkan apa? Dosa. Apalagi kalau dilaksanakan. Jadi perbuatan yang dengan niat baik, itu niat saja, itu kita sudah mendapatkan pahala. Ya, kalau misalkan niat saja tidak diaplikasikan, bagaimana Bu? Ya tidak apa-apa, yang penting kita sudah niat baik. Oke. Selanjutnya di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sebelum saya lanjut untuk sumber-sumber ajaran Islam, ada yang pernah tahu atau pernah dengar apa saja sih sumber-sumber ajaran Islam? Mas ya, mungkin coba. Al-Quran, hadis, dan hidayah. Oke. Sumber-sumber ajaran Islam itu terdiri dari 3, ya. Yang pertama, sumber yang pertama adalah dari Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang terakhir. Yang kedua adalah hadis atau bisa dikatakan dengan as-sunnah. Dan yang ketiga ada ijtihad. Jadi dalam pembahasan hari ini, sumber hukum Islam merupakan landasan utama yang digunakan umat Islam dalam menetapkan aturan, pedoman, dan penyelesaian berbagai macam persoalan kehidupan. Sesuai dengan ajaran syariat, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia maupun sesama atau dengan lingkungan. Kemudian dalam pengembangannya, para ulama menetapkan berbagai sumber hukum yang menjadi dasar pengambilan hukum. Yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, hadis atau as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Jadi fungsi salah satu hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijtihad sebagai upaya para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara tegas dalam kedua sumber tersebut. Jadi kalau kita ada sesuatu masalah atau ada kejadian tertentu, itu kita bisa mencari solusinya di Al-Quran, yaitu sumber ajaran Islam yang pertama. Kemudian ada hadis. Hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Jadi jika di Al-Quran itu tidak ada, maka kita bisa mencarinya di hadis. Nah, untuk di hadis juga itu ada beberapa macam hadis. Nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Kemudian ketika di Al-Quran tidak ada atau tidak dijelaskan, kemudian di hadis juga tidak ada, maka kita bisa mengambil ijtihad. Ijtihad itu adalah kumpulan dari bimbingan para ulama. Ya. Dengan memahami sumber-sumber hukum Islam, umat Islam diharapkan mampu mengamalkan ajaran agama secara benar, bijaksana, dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Secara etimologi, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Bisa terbaca ya? Qara'a, yaqra'u, qira'atan, dan yang terakhir Quran. Nah, jadi ini kata jamaknya ya, Qur'anan. Qara'a, yaqra'u, qira'atan, dan Qur'anan. Ini diambil dari qara'a, yang artinya apa? Membaca. Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan membaca atau bisa disebut dengan bacaan, ya. Itu secara bahasa. Hal ini tertuang dalam firman Allah di surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Ya, itu Al-Quran secara bahasa atau bisa disebut dengan etimologi. Di ayat tersebut
itu menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan bacaan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca, dihafalkan, dipahami, dan diamalkan oleh umat manusia. Selanjutnya adalah Al-Quran menurut terminologi atau istilah. Jadi di sini para ulama memberikan definisi yang hampir sama mengenai Al-Quran. Jadi para ulama itu sepakat mendefinisikan Al-Quran. Menurut Manna Halil Al-Qatan, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir atau turun-temurun ya. Maksudnya mutawatir itu secara tidak langsung ya. Membacanya merupakan ibadah serta diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berbicara diawali dengan surat Al-Fatihah. Jadi ada yang masih ingat surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Jadi jangan terpicu dengan surat yang tertulis di Al-Quran ya, yaitu surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ada yang hafal bunyi surat Al-Alaq 1 sampai 5? Oke, silakan Mas Rizky bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Jadi surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi berawal dari Iqra, yaitu baca. Ya, ini berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Jadi kalau surat keseluruhan di Al-Quran ada berapa surat? Ada 114 surat. Ya. Dari definisi tersebut, jadi sesuai dengan menurut Manna Halil Al-Qatan, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan yang membacanya bernilai ibadah. Ya. Jadi dari definisi tersebut bisa menjelaskan beberapa karakteristik utama Al-Quran. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan yang keempat, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir ya. Yang kelima yaitu tertulis dalam mushaf. Jadi mushaf itu berupa lembaran-lembaran ya, tulisan lembaran-lembaran. Dan yang keenam, membacanya bernilai ibadah. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran itu akan bernilai ibadah ya. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi serta isi dari Al-Quran. Yang pertama adalah kedudukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Kemudian fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam memperoleh keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kalian pernah nggak mengalami pernah nggak merasakan sedih dalam hati? Karena apa? Karena apa biasanya? Apa karena ada sesuatu yang ingin dicapai tidak tercapai atau tidak disampaikan? Salah satunya mungkin itu. Pernah nggak kalian meluapkan kesedihan itu dengan cara membaca Al-Quran? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum pernah. Yang karena dengan membaca Al-Quran itu hati kita bisa pernah. Apalagi kita membaca dan juga mengetahui maknanya. Jadi makanya ada yang namanya Al-Quran dan terjemahan. Nah itu untuk memudahkan manusia ketika membaca Al-Quran juga bisa tahu apa arti dan makna yang terkandung dalam surat yang kita baca ya. Jadi bukan hanya lari kepada curhat keselamatan ya, tapi bisa sekali-kali kita ya kalau bisa ya larinya ke Al-Quran atau dengan sholat seperti itu ya. Jadi intinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Dijamin ya, kalau memang kita mencintai Al-Quran itu akan dapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ini rincian terkait dengan Al-Quran, isinya ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz ya.
ada 114 surah, ada 89 surah Makkiyah, dan ada 25 surat Madaniyah. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih cara Al-Quran atau wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini saya menjabarkan ada 4 ya cara wahyu Al-Quran itu turun. Cara wahyu Al-Quran turun yaitu yang pertama, malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril ketika ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu dengan berbagai cara. Ada yang menampakkan diri sebagai laki-laki, seorang laki-laki, ada yang menampakkan diri sesuai dengan wujudnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril memasukkan wahyu langsung ke dalam dada Nabi Muhammad. Kita tidak bisa membayangkan ya, dan tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya memasukkan wahyu ke dalam dada Nabi Muhammad. Itu wallahu a'lam. Jadi hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk atau wujud asli, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, cara wahyu Al-Quran turun yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang terkadang terdengar oleh Nabi seperti suara gemerincing lonceng. Jadi bentuk ini merupakan cara yang paling berat bagi Nabi Muhammad. Jelas bahwa wahyu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun dan 3 bulan, sehingga menjadi kumpulan satu mushaf yaitu Al-Quran. Oke, selanjutnya setelah sumber hukum ajaran Islam yang pertama Al-Quran, saya lanjutkan dengan sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, tidak lama, ucapan, atau bisa diartikan dengan pembicaraan dan cerita. Karena di dalam hadis berisikan tentang cerita-cerita kejadian di masa lalu. Ya. Kemudian secara terminologis atau istilah, hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrir. Takrir itu merupakan persetujuan Nabi Muhammad, serta penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kedudukan dan fungsi hadis. Jadi dilihat dari kedudukannya sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Kemudian untuk fungsinya, yang pertama untuk mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rabiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, ya. Jadi wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rabiin, jadi berukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, jadi kenapa ayat Al-Quran ini sebagai penjelas atau memperkuat Al-Quran? Jadi dalam Al-Quran ayat 43 fungsi hadis berfungsi untuk memperjelas atau memperkuat Al-Quran, yaitu di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah wa atuz zakah wa hajjul baiti wa shauma ramadhana. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bahwa agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Dalam halnya bunyi rukun Islam. Yang pertama apa rukun Islam? Syahadat, yaitu syahadat alla ilaha illallah. 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun Islam yang kedua setelah syahadat alla ilaha illallah, kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat, iqamatus sholat, jadi didirikanlah sholat. Kemudian melanjutkan yang ketiga adalah zakat, itu zakat, jadi tunaikanlah zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa. Puasa apa yang dimaksud? Puasa Ramadan, yaitu puasa yang memang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Kalau puasa sunnah bagaimana Bu? Kalau puasa sunnah ya namanya sunnah, jadi tidak wajib. Jadi yang wajib di sini dalam rukun Islam adalah puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah
wa hajjul baiti ya. Jadi berhaji perlu digarisbawahi, haji adalah bagi yang mampu. Selanjutnya fungsi hadis yang kedua adalah menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Kemudian yang ketiga, menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu hadis adalah sebagai pelengkap Al-Quran. Kita next. Selanjutnya untuk pembagian hadis berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama hadis qauliyah, yaitu berupa ucapan. Jadi hadis yang didasarkan atas segala perkataan yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'liyah, berarti perbuatan. Yang ketiga adalah hadis taqririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan atau diamnya Nabi SAW atas apa yang dilakukan oleh sahabat beliau. Selanjutnya pembagian kualitas hadis berdasarkan jumlah perawinya. Jadi perawinya itu berarti orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang tapi belum mencapai syarat mutawatir. Kemudian selanjutnya pembagian hadis berdasarkan sanadnya, jadi atau turunannya ya sanadnya. Yang pertama ada hadis sahih, kemudian yang kedua ada hadis dhaif, selanjutnya ada hadis maudhu'. Selanjutnya materi terakhir yaitu sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ijtihad secara etimologi atau secara bahasa. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata jahada. Jahada itu bisa diartikan dengan bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian secara terminologis ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, itu materi kita hari ini terkait dengan sumber hukum ajaran Islam. Jadi tadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis atau as-sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Saya akan memberikan tugas ya untuk minggu depan dari ijtihad ini ya. Ijtihad karena belum terbahas secara menyeluruh. Jadi untuk tugas minggu depan silakan dicatat. Minggu depan adalah tugasnya mencari bentuk-bentuk ijtihad. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Kemudian kita akan diskusi. Kita akan mencari tahu atau mencari contoh ijtihad dari para ulama, yaitu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya di siang hari ini. Tetap semangat ya, kalian belajar ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat dari proses pembelajaran di kelas mata kuliah pendidikan agama yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah pendidikan agama pada program studi S1 Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknik Malang. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat Sumber Daya Manusia, Dirjen Dikti dan Riset, Kemendikbudristek Indonesia, dan tentunya kampus saya tercinta Sekolah Tinggi Teknik Malang. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.